warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, untuk video kali ini, Ibu Windy akan membahas materi tentang pluralitas, yaitu merupakan materi lanjutan dari materi mobilitas sosial. Tapi sebelum kita lanjutkan ke materi pluralitas, ada baiknya kita berdoa dulu yuk menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermakna bagian kalian semua. Berdoa mulai. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah kalian semua menyaksikan video kali ini adalah: yang pertama, anak-anak semua mampu menjelaskan pengertian pluralitas. Yang kedua, anak-anak semua mampu menjelaskan mengapa Indonesia disebut sebagai negara yang masyarakatnya sangat majemuk. Sekarang, silakan anak-anak membayangkan lingkungan di sekitar rumah kalian. Bagaimana keadaan masyarakatnya? Bagaimana suku bangsanya? Bagaimana agamanya, pekerjaannya, dan budaya-budaya yang ada di lingkungan masyarakat? Sudah Ibu pastikan, pasti berbeda-beda bukan? Nah, itulah gambaran tentang pluralitas. Keanekaragaman masyarakat Indonesia, baik dari segi agama, ras, suku bangsa, pekerjaan, dan lain-lain, ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki sifat plural. Plural berasal dari bahasa Inggris yang berarti jamak, sedangkan pluralitas itu berarti kemajemukan. Jadi, pluralitas masyarakat Indonesia itu sama artinya dengan kemajemukan masyarakat Indonesia. Nah, pluralitas ini sering disamakan artinya dengan multikultural. Apa itu pengertian multikultural? Ini dia. Multikultural ini berasal dari dua kata, yaitu multi dan kultural. Nah, untuk multi ini memiliki arti yaitu banyak atau lebih dari dua. Sedangkan kultural itu berasal dari kata culture yang berarti kebudayaan. Maka bisa kita simpulkan yang dimaksud dengan multikultural adalah suatu masyarakat yang memiliki lebih dari dua kebudayaan. Nah, apakah Indonesia termasuk ke dalam jenis masyarakat yang multikultural? Jika iya, yuk kita buktikan bagaimana masyarakat Indonesia bisa dikategorikan sebagai masyarakat pluralitas dan masyarakat multikultural. Ini dia penjelasannya. Indonesia bisa dikatakan sebagai negara dengan masyarakat yang multikultural atau pluralitas. Ini dibuktikan dengan adanya keberagaman agama, keberagaman budaya, dan keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Yuk kita buktikan berbagai macam keberagaman yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu keberagaman agama di Indonesia. Coba perhatikan lingkungan sekitar kalian. Ibu yakin ada beberapa agama yang ada di lingkungan sekitar kalian. Yap, Indonesia memiliki beragam agama. Agama resmi ada 6. Yang pertama yaitu agama Islam, kemudian agama Protestan, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu, di mana setiap agama memiliki tempat peribadatan masing-masing, hari besar masing-masing. Nah, di Indonesia yang menjadi mayoritas pemeluk agamanya adalah agama Islam. Yang kedua, keberagaman yang ada di Indonesia adalah keragaman budaya. Apa itu budaya? Menurut beberapa ahli, budaya adalah sebuah sistem dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan kepunyaannya dengan belajar. Itu menurut Kuncoro Ningrat. Berbeda hal dengan E.B. Taylor yang mengatakan bahwa budaya adalah suatu keseluruhan yang kompleks, meliputi kepercayaan, kesusilaan, seni, adat istiadat, hukum, kesanggupan dan kebiasaan lainnya yang dipelajari oleh manusia sebagai bagian dari masyarakat.
Begitu juga dengan Linton yang mengemukakan bahwa budaya adalah keseluruhan dari sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat. Agar lebih paham, berikut adalah 3 wujud dari kebudayaan menurut J.J. Honigman. Wujud yang pertama adalah gagasan. Berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, dan norma yang memiliki sifat abstrak ataupun tidak nyata, tidak dapat diraba atau disentuh. Nah, hasilan pemikiran manusia ini adalah wujud dari budaya. Wujud yang kedua adalah berupa aktivitas atau tindakan, berupa pola perilaku manusia di dalam suatu masyarakat. Bisa berbentuk interaksi antar masyarakat. Wujud yang ketiga adalah artefak atau karya. Artefak berupa hasil dari aktivitas atau perbuatan dan karya manusia, berupa benda-benda yang dapat dilihat dan diraba serta didokumentasikan. Jadi, seluruh benda di sekitar kalian yang bisa diraba, disentuh, dan merupakan hasil karya manusia itu merupakan wujud budaya. Nah, apa saja unsur-unsur budaya? Ada 7 unsur budaya menurut Kunchoro-Ningrat. Yang pertama yaitu peralatan dan perlengkapan hidup manusia, mata pencarian hidup dan sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan, bahasa baik itu lisan dan tertulis, kemudian kesenian, sistem pengetahuan, dan religi. Budaya ini merupakan salah satu kekhasan manusia yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Mengapa? Karena budaya merupakan hasil dari akal dan pikiran manusia untuk memperbaiki taraf hidup manusia. Ketika manusia dihadapkan pada kesulitan, akal pikiran akan menghasilkan sebuah karya berupa budaya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan budaya di masyarakat Indonesia. Yang pertama, karena adanya perbedaan lokasi. Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, setiap pulau tentu memiliki karakteristik wilayah masing-masing. Nah, karakteristik ini tentunya akan mempengaruhi budaya apa yang dihasilkan di setiap wilayahnya. Yang kedua, karena adanya perbedaan agama di Indonesia yang cukup banyak, sehingga tentunya setiap umat yang menganut agama yang berbeda akan menghasilkan kebudayaan yang berbeda. Keberagaman yang ketiga ialah keberagaman suku bangsa. Menurut data dari BPS pada tahun 2010, Indonesia tercatat memiliki 1.340 suku bangsa, dengan mayoritas sebesar 41%-nya merupakan suku bangsa Jawa. Nah, ini membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara yang pluralitas masyarakatnya atau majemuk, karena jumlah suku bangsa yang ada lebih dari 2. Nah, itu dia tadi anak-anak semua, berbagai macam bukti bahwa Indonesia merupakan negara yang majemuk. Kita patut bangga akan kekayaan Indonesia ini dan harus menjaganya. Dan ingat, tetap jaga persatuan walaupun kita berbeda-beda. Itu dia anak-anakku semuanya, penjabaran materi tentang pluralitas. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya dan menambah ilmu pengetahuan. Akhir kata, Ibu Windy ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jangan lupa ya, like dan subscribe-nya. Cikgu tunggu ya.